bagi Dadan Muhammad Daud. Dadan, kenapa? Izin. Oke, hari ini yang tidak masuk berarti 3 orang ya. Atas nama Dava, Dava sakit, terus ada Sering Wulandari sakit, dan terakhir ada Dadan izin. Nah, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Teks prosedur. Apa? Teks prosedur. Teks prosedur itu tentang apa? Tentang pengertian prosedur, Pengertian dan jenis tes. oke. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur, nah minggu ini kita tetap belajar tentang teks prosedur. Cuman bedanya kalau minggu kemarin kalian belajar tentang pengertian dan jenis-jenis teks prosedur, minggu ini kita tetap belajar tentang teks prosedur, tapi kita belajar tentang KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama kalian bisa menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur secara baik. Nah itu. Yang kedua, selain kalian mampu menganalisis kaidah dan struktur dan kaidah, kalian juga mampu mempresentasikan hasil dari analisis kalian nanti ke depan seperti itu. Untuk apa? Untuk praktek hari ini lewat Google Form. Yang ini jelas ya? Selama 10 menit cukup nggak? 15 menit ya? Selama 15 menit untuk mengerjakan soal protes itu. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3. Silakan dimulai mengerjakan soal protes ini. Sudah sih bilang ke kalian bahwa hari ini kita akan membahas tentang
Oke, orang pertama siapa yang muncul? Siapa itu? Iya. Dia kelompok satu ya. Oke, kita masuk lagi. Siapa lagi? Oke, silakan. Siapa lagi yang muncul? Stop. Nadila. Nadila ya? Nadila kelompok satu. Oke. Nah, tadi apa judul video tutorialnya? Oke, nah selain video tutorial, nanti pembagian juga di sini ada teks prosedur ya, ada teks prosedur yang sama dengan tadi video tutorialnya tentang install Windows ke laptop atau komputer. Di sini ada 3 buah teks, beda-beda ya, 3 buah teks, setiap kelompok itu beda-beda. Gue bagikan dulu ya. Ini teksnya. Oke. Nah, nanti silakan kalian baca teks tersebut. Nah, nanti di teks tersebut nanti kalian cari struktur dan kaidahnya seperti itu. Nah, nanti kalian mengisi LKPD ya kelompok ya. Nah, LKPD ini ada petunjuk belajarnya, petunjuk belajar kelompok. Nanti di sini kalian tulis anggota kelompoknya kalian siapa aja. Nah, nanti setelah kalian baca tadi kalian mengamati video dan membaca teksnya ya. Nah, kalian tulis struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya di bagian ini. Yang pertama pernyataan umumnya apa, langkah-langkahnya apa, dan penutupnya apa. Begitu pun dengan analisis kebahasaannya di sini. Kalimat imperatifnya mana, konjungsinya apa, urutannya apa, kata kerjanya bagiannya mana. Ada pertanyaan? Sudah paham untuk cara pengisian LKPD-nya? Paham ya? Didiskusikan biar gampang, nanti dibagi-bagi gitu. Yang mengerjakan bagian struktur siapa, yang mengerjakan bagian kaidah siapa, biar cepat selesai. Oke? Jadi tes ini bisa pakai. Yang mana yang bagian? Ini bisa pakai ini. Sekretaris. Sekretari. Nanti dipersiapkan ya untuk presentasi nanti ke depan semuanya ya. Satu kelompok berdiri. Berdiri aja ya. Kelompok 2 silakan. Ini keluar. Oke, silakan. Ada nama ya? Iya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan David Salam sebagai pembaca, saya Nisanti Komansari sebagai Ya, jika sudah klik next. 15, tunggu prosesnya. Silakan pertanyaan kelompok 2, kelompok 3, silakan. Oh, ada. Ada tahu Windows 10 ini akan menjadi sistem operasi terakhir mereka untuk komputer desktop. Ini agar dapat dijalankan pada komputer kamu. Cukup sama jelas ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup. Oke. Kalau ada yang bertanya ditutup aja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nomor 1 kelompok 2 menyajikan diskusi dengan sangat baik tadi ya, dari hasil analisisnya bagus-bagus, dan juga terus tadi kelompok 3 juga meskipun tidak tampil ke depan tapi menanggapi dengan begitu luar biasa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk sekitaran tadi struktur dan kaidah bahasa pembelajaran hari ini ya? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Tis, gimana? Jadi kesimpulannya adalah struktur teks prosedur ada 3, yaitu pernyataan umum, langkah-langkah, dan penutup. Terus kaidah kebahasaan ada 5, yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kemudian menggunakan tulisan langkah, menggunakan nominal, menggunakan kata kerja, dan menggunakan konjungsi. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, urutan langkah, yang ketiga, penutup atau penegasan. Melakukan post test ya, seperti biasa. Siapkan gawai siap? Dimulai dari sekarang, silakan. Tidak berdiskusi, dikerjakan sendiri. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Ada kesulitan selama pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan? Gimana? Sulit atau tidak? Lancar aja, baik-baik saja atau bagaimana? Lancar ya. Sebelum minggu depan, tadi kita tentang teks prosedur ya, dan minggu depan juga masih tetap tentang teks prosedur. Cuma bedanya kalau hari ini kita membahas struktur dan kaidah, minggu depan kalian akan praktik membuat sebuah teks prosedur. Itu untuk minggu depan. Untuk itu silahkan dipersiapkan ya, dipersiapkan semuanya. Kalau kalian nanti mau praktik menulis teks prosedur, kira-kira nanti kalian mau menulisnya tentang apa? Ya. Yang pasti temanya pasti tentang jurusan kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk kalian yang sangat luar biasa hari ini dapat menjalankan kegiatan hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita tutup kita doa dulu ya. KM silakan Zaki. Baik. Silakan doa dulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran siang ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai.